Halo semuanya, baik. Di sini kami akan men-share tentang hubungan industrial, di mana materi ini akan dibawakan oleh kelompok 10. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kami yang pertama, yaitu Fabiani Vanda Susanto dengan NIM akhir 123 dan Ana Melinda Dewi dengan NIM akhir 141. Di mana dari materi tersebut ada sub pembahasannya. Yang pertama, pengertian dan ruang lingkup hubungan industrial. Yang kedua, serikat pekerja dan organisasi pengusaha. Yang ketiga, kerjasama serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Dan yang terakhir yaitu kontrak kerja, KKB, pengaturan hak dan kewajiban secara makro dan mikro, dan hubungan industrial Pancasila. Baik, yang pertama yaitu pengertian dan ruang lingkup hubungan industrial. Jadi istilah hubungan industrial berasal dari industrial relation, merupakan perkembangan dari istilah hubungan perburuhan atau labor relation atau labor management relation. Istilah hubungan perburuhan memberikan kesan yang sempit seakan-akan hanya mencakup hubungan antara pengusaha dan pekerja. Pengertian hubungan industrial dan dalam ketentuan pasal 1 ayat 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Ruang lingkup hubungan industrial. Ruang lingkup hubungan industrial menurut Heijrahman adalah bahwa hubungan industrial secara garis besarnya dibedakan menjadi dua, yaitu masalah manpower marketing dan masalah manpower management. Berdasarkan paparan dari Sri Haryani di atas, ruang lingkup hubungan industrial yang menyangkut manpower marketing atau pemasaran tenaga kerja secara umum membahas penentuan syarat-syarat kerja yang akan diterapkan dalam pelaksanaan ikatan kerja yang ada. Proses ini setelah pekerja atau buruh dinyatakan diterima oleh pihak perusahaan. Penentuan syarat-syarat kerja ini dapat dilaksanakan oleh pekerja atau buruh secara individu maupun oleh wakil-wakil pekerja atau buruh yang tergabung dalam organisasi pekerja atau organisasi buruh. Penarikan tenaga kerja, pengembangan tenaga kerja, kompensasi, integrasi, dan pemeliharaan. Indonesia menganut sistem hubungan industrial yang berdasarkan Pancasila. Hubungan industrial Pancasila adalah sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa, pekerja, pengusaha, pemerintah, yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifesti dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila Undang-Undang 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia. Yang kedua ada serikat pekerja dan organisasi pengusaha. Jadi serikat pekerja adalah organisasi demokratis yang berkesinambungan dan permanen dibentuk secara sukarela dari atau oleh untuk pekerja sebagai maksud untuk melindungi dan membela hak dan kepentingan pekerja, lalu memperbaiki kondisi-kondisi dan syarat-syarat kerja melalui perjanjian kerja bersama dengan manajemen atau pengusaha. Yang ketiga ada melindungi dan membela pekerja beserta keluarganya akan keadaan sosial di mana mereka mengalami kondisi sakit, kehilangan, dan tanpa pekerja atau PHK. Selanjutnya mengupayakan agar manajemen atau pengusaha mendengarkan dan mempertimbangkan suara atau pendapat serikat pekerja sebelum membuat keputusan. Berikut ada peran dan fungsi serikat pekerja, yaitu untuk perlindungan, meningkatkan akan kondisi dan syarat kerja, perjanjian kerja bersama, menangani keluh kesah anggota, menyelesaikan perselisihan, menyediakan manfaat lainnya untuk kesejahteraan anggota. Lalu sebagai suara pekerja, selanjutnya menyediakan sarana komunikasi, selanjutnya melakukan kerjasama dan menjalin solidaritas dengan pekerja atau serikat pekerja lainnya baik secara nasional maupun internasional. Yang terakhir meningkatkan
pelaksanaan hubungan industrial untuk menciptakan keharmonisan hubungan antara pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha atau manajemen. Selanjutnya, organisasi pengusaha. Organisasi pengusaha adalah wadah persatuan dan kesatuan bagi pengusaha Indonesia yang didirikan secara sah atas dasar kesamaan tujuan, aspirasi, strata kepengurusan atau ciri-ciri alamiah tertentu. Selanjutnya, yang ketiga ada kerjasama serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketiga unsur tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam melaksanakan hubungan industrial. Yang pertama, pemerintah. Dalam melaksanakan hubungan industrial, pemerintah mempunyai fungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Yang kedua, pekerja atau buruh dan serikat pekerja. Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja atau buruh dan serikat pekerja, buruhnya mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan dan keahlian serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengusaha. Dalam melaksanakan hubungan industrial, pengusaha dan organisasi pengusahanya mempunyai fungsi menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja atau buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, kontrak kerja, KKB, pengaturan hak dan kewajiban secara makro dan mikro, dan hubungan industrial Pancasila. Yang pertama, kontrak kerja. Kontrak kerja atau perjanjian kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Kontrak kerja menurut bentuknya ada dua, yaitu berbentuk lisan dan tulisan. Yang pertama berbentuk lisan atau tidak tertulis. Meskipun kontrak kerja dibuat secara tidak tertulis, namun kontrak kerja jenis ini tetap bisa mengikat pekerja dan pengusaha untuk melaksanakan isi kontrak kerja tersebut. Yang kedua berbentuk tulisan. Perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tulisan dapat dipakai sebagai bukti tertulis apabila muncul perselisihan hubungan industrial yang memerlukan adanya bukti-bukti dan dapat dijadikan pegangan terutama bagi buruh apabila ada beberapa kesepakatan yang tidak dilaksanakan oleh pengusaha yang merugikan buruh. Yang kedua ada KKB. Istilah perjanjian kerja bersama atau PKB atau kesepakatan kerja bersama atau KKB sudah mulai dikenal dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang perjanjian perburuhan antara serikat buruh dengan pengusaha atau majikan. Undang-undang ini merupakan salah satu dari undang-undang yang dinyatakan dicabut dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selanjutnya, pengaturan hak dan kewajiban secara makro dan mikro. Yang pertama, pengaturan hak dan kewajiban secara makro. Pengaturan hak dan kewajiban secara makro berarti pengaturan ini menyangkut materi yang sifatnya umum saja. Dengan demikian, pengaturan ini berlaku bagi semua perusahaan satu dengan yang lain. Dalam situasi di mana penawaran tenaga kerja jauh lebih besar dibanding permintaannya, kekuatan tawar-menawar dari tenaga kerja menjadi rendah. Beberapa tenaga kerja bersedia bekerja di bawah upah minimum provinsi atau UMP, bekerja dengan melebihi jam kerja, melebihi standar tanpa adanya uang lembur, atau bekerja dengan risiko kecelakaan yang tinggi, tanpa perlindungan yang memadai. Yang kedua, pengaturan hak dan kewajiban secara mikro.
Pengaturan yang bersifat mikro berlaku khusus bagi individu tertentu atau pada perusahaan tertentu. Pengaturan hak dan kewajiban yang bersifat mikro dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian perburuhan. Yang pertama perjanjian kerja. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian kerja tidak mensyaratkan bentuk tertentu, bisa dibuat secara tertulis yang ditandatangani kedua belah pihak atau dilakukan secara lisan. Yang kedua, peraturan perusahaan. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi, yang dimaksud dengan peraturan perusahaan adalah suatu peraturan yang dibuat secara tertulis yang memuat ketentuan-ketentuan tentang syarat-syarat kerja serta tata tertib perusahaan. Yang ketiga, perjanjian perburuhan atau perjanjian kerjasama. Pengertian perjanjian perburuhan menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1954, perjanjian perburuhan merupakan perjanjian yang diselenggarakan oleh serikat pekerja yang telah didaftarkan pada Kementerian Perburuhan atau sekarang namanya Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan majikan atau perkumpulan majikan yang berbadan hukum yang pada umumnya atau semata-mata memuat syarat-syarat kerja yang harus diperhatikan di dalam perjanjian kerja. Yang selanjutnya, hubungan industrial Pancasila. Hubungan industrial Pancasila adalah hubungan antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa atau pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Didasarkan atas nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila Undang-Undang 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia. Mohon maaf karena ada kesalahan recorder dalam video pembahasan yang berikut ini. Jadi saya akan membahas dengan menggunakan audio. Yang kedua ada tujuan hubungan industrial Pancasila. Yang pertama, menyukseskan pembangunan dalam rangka mengemban cita-cita bangsa Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur. Yang kedua, ikut berperan dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang ketiga, menciptakan ketenangan, ketentraman, dan ketertiban kerja serta ketenangan usaha. Berikutnya yaitu meningkatkan produksi dan produktivitas kerja. Yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan pekerja serta derajatnya sesuai dengan martabatnya manusia. Terima kasih. Selanjutnya ada landasan. Yang pertama, hubungan industrial Pancasila mempunyai landasan ideal, yaitu Pancasila, dan landasan konstitusional adalah UUD 1945. Secara operasional berdasarkan GBHN serta ketentuan-ketentuan pelaksanaannya yang diatur oleh pemerintah. Yang kedua, hubungan industrial Pancasila juga berlandaskan kepada kebijaksanaan pemerintah untuk menciptakan keamanan nasional dan stabilitas nasional. Baik, sekian presentasi dari kelompok 10. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun pembuatan dalam video ini ataupun kekurangan materi dalam pembahasan kelompok 10. Kami tutup dengan sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kembali.